Ya, ya seperti ini teman-teman, bahwa ini adalah tenda dapur dalam posisi sepertiga jalan untuk kita lanjutkan pada pemasangan selanjutnya. Pada pemasangan selanjutnya akan diadakan angkat tenda, ya. Tenda diangkat, kemudian dipasangkan tiang samping, ya, tiang samping dipasangkan, ya, tiang samping dipasang, kemudian diadakan perapian, nah, pengikatan tali antara terpal dengan kerangka besinya, diadakan pengikatan tali, ya, serapi mungkin, karena dikhawatirkan tenda ini kalau tidak kuat mengikat tali, maka yang terjadi ketika ada angin besar maka terpalnya biasanya terbang. Oleh karenanya itu pengikatan harus serapi mungkin, kemudian pemasangan antara tiang samping dengan kerucut atas, ya. Nah, seperti ini, dan kemudian ya Mas Ari sedang memasukkan landasan, ya, dikaitkan dengan soknya, ya, sudah dilakukan. Nah, pengecekan oleh Pak Karut sudah selesai, ya, jangan sampai ada yang terlipat. Ya, lakukan pengecekan lagi, ya. Ya, Pak Gatot meneliti kembali tali-tali yang telah terpasang, ya Mas Gatot, dilihat supaya tidak ada yang terlipat sama sekali, ya. Nah, mulai seperti itu, ya. Nah, ini gunanya agar supaya terpal yang ada di atas itu tidak terbang terbawa angin, ya. Kalau ada lipatan maka tali akan diputus kembali untuk kemudian diikat lagi, ya. Ini contohnya, lihat ada lipatan sehingga perlu dibuka dan dirapikan lagi, ya, buka dan dirapikan lagi, ya, seperti ini, ya, tuh, ya, posisinya sudah 30%, ya, ya. Nah, kemudian setelah itu diadakan lagi pengecekan dan pengecekan dan kemudian pemasangan tali kembali. Pengecekan dan pemasangan tali kembali agar kekuatan tenda lebih pada posisi, ya. Nah, Mas Ari melakukan kegiatan pemasangan tali dan kemudian Pak Alek juga meminimalkan resiko terbangnya terpal, ya, dengan rapi Pak Alek pengikatannya, ya, ya, dilakukan dengan rapi, karena di kondisi tanggul angin besar terjadi dan sebagainya, maka pengikatan tali, angin di daerah sini anginnya termasuk besar anginnya, sehingga pengikatan tali serapi mungkin Pak Alek, ya, teman-teman tim tahanan serapi mungkin, ya, Mas Ari diikat dengan landasan, ya, diikat dengan pipa landasan yang di bawah. Oke, ya, lihat lagi terlipat, Mas Ari lihat lagi, ya, dicek lagi untuk yang terlipat. Kalau ada yang terlipat, buka kembali talinya dan diikatkan kembali lebih rapi. Dapur umum lapangan ini tenda baru mempunyai spesifikasi agak menyamping untuk tiang samping. Jadi tiang samping tidak berdiri dengan lurus 90 derajat, tetapi agak menyamping sehingga luasan daripada tenda ini terlihat lebar, ya. Nah, sudah dilakukan. Oke, sudah Pak Ivan, ya.
terlihat luas. Ya. Nah, mulailah berdiri. Tenda dapur mulai berdiri dengan posisi ya dirapikan Pak Gatot ya, maka dirapikan. Kemudian Mas Ari ya, Ivan, jangan sampai ada yang terlipat tenda ini. Dan tali ternyata belum terpasang dengan rapi sehingga angin masih menggoyang tenda. Ya, dipasang dengan rapi. Ya, Mas Alek memasang tenda, tolong agak kuat pemasangan tali. Nah, tali dipasang pada posisi kerangka. Ya, tali terpal dengan kerangka dihubungkan dengan tali yang dipasang dengan kuat. Ya, Mas Gatot silahkan dipasang dengan kuat. Ya, Mas Ivan. Nah, seperti ini pemasangan tali. Tali tidak bisa dipasang dengan tali pati, tetapi harus dengan ya, sehingga memudahkan ketika dibuka ataupun memudahkan ketika diperbaiki. Ya, semua tali harus terpasang. Ya, semua tali harus terpasang dan kemudian tipe landasan untuk sok juga harus terpasang dengan baik. Mas Ari meletakkan sok supaya tepat sehingga dia melakukan sebuah kegiatan pembenaran. Oke. Ya, Mas Ivan juga untuk posisi sudut kiri dilakukan pembenaran untuk posisi tiang samping. Ya, ya Mas Ivan. Ya, agak diangkat Mas Ivan supaya posisinya bisa pas. Ya, ini adalah posisi tenda dapur. Posisi tenda dapur 50% tenda sudah mulai terpasang. Oke ya. Nah, sok untuk siku 90 derajat sudah mulai dipasangkan oleh Mas Gatot. Nah, ini merupakan landasan bawah, tipe landasan bawah. Ya, landasan bawah dihubungkan dengan sok. Ya. Ya. Landasan bawah dipasang. Ya. Kemudian ya, diperlukan agak kuat untuk pemasangannya. Kenapa? Karena angin di Tanggul Lumpur Lapindo ini sangat kencang. Angin di Tanggul Lumpur Lapindo sangat kencang. Ya, dilakukan kegiatan agak sedikit meminggirkan tenda dikarenakan akan kita pasang kerambi, akan kita pasang teras, kalau kita pasang tiang teras. Ya, itu adalah teras. Ya, akan kita pasang tiang terasnya. Nah, pemasangan pipa untuk teras. Ya, pasangkan hubungan antara pipa untuk teras dan sok. Dibawa oleh Mas Gatot. Ya, yang teras dibawa Mas Gatot. Ya, mulai nata di mana posisi yang teras harus berdiri. Ya. Nah, itu tiang teras yang akan dipasangkan. Tiang teras dipasangkan. Dari sudut pertama pemasangan tiang teras sudah menggunakan sok ya, dipasangkan ya. Nah, memang agak sedikit banyak tahapan lagi untuk pemasangan
dapur, beda dengan tenda pengungsi yang hanya melakukan sebuah kegiatan pemasangan satu bangunan, tetapi tenda dapur melakukan kegiatan pemasangan dua bangunan, yaitu satu bangunan utama tenda dapur dan satu bangunan untuk teras. Ya, teras. Nah, sehingga kemudian pemasangan teras untuk dapur umum memang punya spesifikasi lain spesifikasinya. Jadi ada tenda. Ya ini di sini Mas Alek memasangkan untuk tiang teras. Ya, tiang teras. Nah, ada spesifikasi tersendiri antara tenda dapur dengan tenda pengungsi. Kalau yang kita tahu untuk tenda pengungsi itu adalah satu bangunan tenda, tetapi untuk tenda dapur mempunyai dua bangunan tenda atau dua susunan kerangka. Kerangka satu menyusun tenda utama, kemudian satu rangkaian besi untuk menyusun atau menambah tenda teras. Ya. Nah, dilakukan pemasangan tali, diikat tali sekuat mungkin. Ya, dilakukan pengikatan tali sekuat mungkin. Ya, kenapa? Karena memang di tanggul ini posisi angin sangat kencang. Ya, dilakukan ikatan tali. Ya, pengikatan tali sekuat mungkin. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini dilakukan kegiatan pengikatan tali, kemudian pengecekan untuk terpal supaya tidak ada lipatan. Ya, tidak ada lipatan. Nah, di sini Mas Gatot melakukan kegiatan pengikatan tali sekuat mungkin. Nah, seperti ini beda ruang daripada tenda pengungsi yang seperti kita kenal sebelumnya dengan ruang tenda dapur. Ya, Mas Ari sedang menggulung pintu tenda. Lipat. Ya, Itu. ya seperti ini. Ya, menggulung pintu tenda. Ya. Ya, seperti ini. Ya, Mas Ari melakukan kegiatan penggulungan dinding samping daripada tenda. Ya. Nah. Ya. Nah. Ini adalah udara, kalau di sini ada tungku, kemudian di atas ini untuk sirkulasi asap supaya bisa keluar ke atas. Sehingga ini harus dibuka. Nanti kalau musim hujan atau ada ketika hujan, jendela ini akan ditutup. Ini merupakan ventilasi udara dari sinar matahari, juga sirkulasinya ada. Oke, spesifikasi dari tenda dapur berbeda dengan tenda pengungsi. Luasan juga sangat berbeda. Luasan tenda dapur adalah 6x4, dan ketika kita lihat jumlah luasan ini memungkinkan kita memasak atau menggunakan 3 tungku dengan 6 titik api. Ya, 3 kompor dengan 6 titik api. Ya. Ya. Perbedaan mendasar daripada tenda dapur dengan tenda pengungsi ataupun dengan tenda keluarga adalah dari strukturnya. Terlihat di layar bahwa ternyata strukturnya terdiri daripada struktur bagian utama, tenda utama, dan kemudian juga ada teras, dan kemudian juga ada tempat sirkulasi udara untuk membedakan antara tenda dapur dengan tenda pengungsi. Kalau tenda pengungsi mungkin lebih tertutup daripada tenda dapur, tapi ketika tenda dapur diperlukan banyak ruang terbuka. Dan banyak ruang terbuka tenda dapur. Nah,
dibantu pemasangan pantek atau ya pasak, pantek atau pasak dilakukan pemasangan. Gunanya untuk apa? Supaya tenda ini tidak terbang atau tidak melambai-lambai dindingnya. Ya, dilakukan pemasangan, terlihat sudah tenda dapur sudah mulai berdiri. Ya, seperti ini tadi cara atau tahapan daripada pemasangan tenda. Ya, seperti ini tenda dapur yang telah kita dirikan. Strukturnya dan konstruksinya memang berbeda dengan tenda biasa, tetapi pada intinya tenda dapur didirikan ataupun dirancang dengan konstruksi yang sesuai dengan keperluan dapur. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak.